Ketemu lagi di Ajak Anak, channelnya keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Masih luas-luas ya tanah di sini ya. Tuh, tanah berhektar-hektar kosong. Kami masih berada di Sumbawa, sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Sumbawa ini. Padang savana. Jalan Trans Sumbawa yang membentang dari barat sampai ke timur pulau, semuanya udah mulus. Ini di musim hujan, kalau musim kemarau lebih gersang kali ya Pak ya? Sumbawa adalah perlintasan jalan darat yang harus kami lalui untuk menuju Labuan Bajo selepas meninggalkan Lombok. Melewati Trans Sumbawa, kita bakal menyaksikan banyak sekali ladang dan padang rumput di kiri kanan jalan. Tanah terbentang luas sejauh mata memandang. Off-road. Sapi. Oh iya benar, keren ya. Iya. Bisa nerbangin drone ini. Enak emang nerbangin drone di sini kayaknya Pak. Beternak adalah salah satu mata pencarian utama warga Sumbawa. Masih banyak warga yang menggembalakan ternaknya di padang-padang yang terhampar. Kambingnya banyak. Oh ini kambing pada ngapain ini? Kelaparan kambing. Tapi tujuan kami kali ini adalah salah satu wilayah yang justru nggak punya ladang dan padang di dalamnya. Masyarakatnya pun tak hidup dari beternak atau bertani. Kami menuju Pulau Bungin yang masih masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa. Inilah pulau yang sering disebut sebagai pulau terpadat di dunia. Ini di jalan menuju Pulau Bungin, pulau yang katanya terpadat sedunia. Di depan itu udah ada kelihatan sih Pulau Bunginnya, kita lihat ya. Nih jalan menuju Pulau Bungin. Kami melalui jalan reklamasi yang menghubungkan antara daratan Pulau Sumbawa menuju Pulau Bungin. Jalan ini baru dibangun tahun 2002. Keberadaan jalan membuat warga Pulau Bungin tak lagi terisolir. Lalu lintas orang dan barang tak lagi terhalang lautan. Pulau Bungin dulunya hanya berupa gundukan pasir. Orang Bajo yang terkenal sebagai pelaut ulung telah menghuninya sejak 200 tahun yang lalu. Mereka menimbun pulau dengan batuan karang untuk kemudian mendirikan rumah di atasnya. Tak perlu membeli tanah kalau mau mendirikan bangunan, karena pada dasarnya hampir nggak ada tanah di sini. Warga setempat melakukan reklamasi mandiri menambah bagian daratan pulau dengan karang-karang lautan. Itulah mengapa luas pulau semakin bertambah dari sejak pertama kali Pulau Bungin ini dihuni. Kita
permisi apa enggak. Oh, ada rumah makan itu. Di Bungin ada lebih dari 5.000 jiwa tinggal bersesakan. Ada warung. Rumah-rumah semakin ke dalam, semakin terlihat rapat. Perbandingannya mirip gang-gang sempit di ibu kota. Ini dia rumah yang terbangun dari susunan karang-karang. Hai. Hai. Ada masjid. Adek bangun, Dek. Bilang sini mau diajak kemana lagi? Oh my god. Wah. Tapi ada mobil masuk sini. Ini rumah-rumahnya, rumah panggung. Di Sulawesi juga rumah-rumahnya kayak gini. Kayaknya kita nggak muat lagi di jalan. Harus ntar nggak bisa muter. Dek, masjid di mana? Masjid di mana masjid? Masjid. Lurus saya pakai kiri. Lurus. Oh ya, makasih. Kecil ya kampung itunya, tapi padat banget sumpah. Ini padat banget, udah kayak gang-gang kecil di ibu kota. Gak nyangka kan ini ada di tengah pulau. Sebagian besar warga Bungin hidup sebagai nelayan. Itulah sebabnya mereka lebih suka hidup di sini. Biar lahannya sempit, tapi dekat dengan laut. Tak bisa mereka hidup berjauhan dari tempat yang memberikan mereka kehidupan. Ini soal pilihan. Ukuran bahagia tak berbanding lurus dengan seberapa luas kita punya pekarangan. Ada kisah legendaris dari Pulau Bungin, yakni kambing yang suka makan plastik dan kertas. Kami akhirnya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketiadaan rumput dan yang tersedia hanya tumpukan sampah yang entah bagaimana orang sini mengelolanya. Si kambing itu cuma tahu makan apa saja yang tersedia di hadapannya. Jadi gitulah, plastik, kertas jadi makanan kambing tiap hari. Sore sekarang udah habis asar. Tiana masih butek gini karena kita tadi habis dari Mantar. Nah sekarang kita sudah ada di pulau apa deh namanya, Dek? Bungin. Kenapa disebut Pulau Bungin itu, ada tahu nggak? Apa? Katanya apa? Pulau apa? Pulau terpadat sedunia. Pulau terpadat sedunia. Jadi satu pulau yang besar ini penghuninya padat banget, rumah-rumahnya juga padat-padat, rapat-rapat.
mereka tuh bangun rumah di atas karang-karang kayak gini nih deh, lihat tuh. Jadi tiap mau bangun rumah kumpulin karang, karang di sini, karang di sini. Gitu. Kalau ke Pulau Bungin, jangan bayangkan bakal ketemu garis pantai landai bertabur pasir lembut di atasnya. Nggak ada di sini. Justru padatnya kampung nelayan, lalu bagaimana ratusan tahun mereka beradaptasi hidup di atas pulau yang terbuat dari karang. Itu daya tarik tempat ini. Pengalaman juga. Iya, kita ke masjid lagi. Kami dari Jakarta, Ya. keluarga, rekan-rekan, sambil lewat, kita jalan-jalan ke Labuan Bajo, sambil kami lewat, kami juga bawa sedikit Al-Quran, Ya. Mukennah sama Masjid ya. buku Iqra, ya, gak banyak, tapi semoga insya Allah Ya. bermanfaat. Ya. Di Pulau Bungin, kami mencari masjid. Ada titipan dari sejumlah kolega di Jakarta. Sejumlah Al-Quran, buku Iqra, dan peralatan sholat dititipkan kepada kami. Om Novem dan istri mengangkutnya dengan si Bugi, Land Rover kesayangan mereka. Berangkat dari Depok, hampir penuh si Bugi dengan muatan ini. Di jalan, berkurang sedikit demi sedikit setelah dibagikan ke sejumlah tempat yang kami singgahi. Insya Allah, amanat para orang baik yang telah menitipkannya kepada kami tersampaikan pada yang membutuhkan. Dekil banget ini anak mama. Ngantuk. Mungkin banget aku. Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Mari Bu. Isi Bu. Misi, permisi. Kambing banyak sekali. Menjelang sore, kami meninggalkan Pulau Bungin. Ada tempat.
tergoda buat mampir sebentar ke dermaga yang kelihatan baru direklamasi. Ini anak-anak kan lucu banget. Sini, sini. Sini. Oh, lihat nggak? Ada beberapa bocah yang kelihatan antusias melihat drone yang kami terbangkan. Tuh, lihat tuh. Lihat Om katanya. Oh, lihat nggak tuh, lihat tuh. Siapa namanya? Halo. Halo. Siapa nama kamu? Halo. Afif. Afif. Kelas berapa Afif? Wah, udah bisa ngaji apa? Halo. Kurikulum kita. Ini adiknya Afif. Siapa ini namanya? Hai, dadah. Hai, dadah kok. Ini senjatanya buat nembaknya udah nggak jalan ya? Udah rusak ya? Bom, yang buat bom itu udah ada. Biarpun cuma sebentar, kunjungan ke Pulau Bungin cukup membuka mata kami. Cukup pula menambah wawasan anak-anak, bahwa di bagian lain bumi ada kehidupan berjalan tak seperti yang mereka biasa jalani. Memahami adalah bibit lahirnya empati. Inilah yang ingin kami tumbuhkan dalam jiwa anak-anak kami. Abah kayak
Hari ini ditutup dengan makan enak, banyak, dan murah. Ketemu tempat makan yang pasti akan kami rekomendasikan kepada siapapun yang lewat jalur ini. Namanya Warung Makan Baruga Apung Air Tawar. Meski namanya ada air tawarnya, menunya itu aneka hidangan laut. Rumah makan ini ada di jalan dari Pulau Bungin menuju ke kota Sumbawa Besar. Ada di sebelah kiri langsung berhadapan dengan laut. Kami memesan makanan seperti orang kalap. Maklum aja, sejak dari Mantar kemarin, kami cuma makan seadanya di tenda. Ini mau, Neng? Mau? Berarti ya? Kami memilih menu udang, kepiting, ikan bakar, dan beberapa masakan sayur yang agak lupa namanya. Semua masakan ini yang bikin kenyang dua keluarga beranggotakan 7 orang cuma menghabiskan duit sekitar 300 ribuan saja. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di perjalanan ajak anak berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi berkat sehat biar bisa menjelajah lebih banyak tempat. Assalamualaikum.